Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya sayang ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya di pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan, dan hari ini pun kita masih tetap belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, kemudian fungsi dari surat lamaran pekerjaan, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan, dan riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan juga apa saja yang terkandung dalam kurikulum vitae. Itu sudah kita bahas. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal sekali sayangnya, untuk bab yang pertama surat lamaran pekerjaan ini sayang, itu ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan, kemudian menyajikan kesimpulan tentang surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi, itu yang poin yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang keempat, kita diminta untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi di akhir materi kita yang nanti sayang, di bab yang pertama tentang surat lamaran pekerjaan ini, kita diminta untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, kita sudah belajar tentang isinya. Sekarang kita akan belajar tentang struktur dari surat lamaran pekerjaan itu apa saja. Jadi harus ada susunan yang baik untuk membuat atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Apa saja kah strukturnya? Itu yang akan kita bahas sekarang. Struktur surat lamaran pekerjaan itu ada 9 ya sayang. Yang pertama, tanggal surat, kemudian hal, kemudian lampiran, alamat surat atau tujuan surat ya, alamat tujuan surat tepatnya, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Itulah yang dikatakan dengan struktur surat lamaran. Jadi ketika kamu nanti menyusun surat lamaran pekerjaan, mulai dari poin 1, 2, 3 sampai ke poin 9, itu harus berurutan. Oke, ini bagian surat lamaran pekerjaan. Yang A ini tanggal surat. Kenapa dipisah di sini? Ini tempat dan tanggal surat ya sayangnya. Kemudian di sini hal, kemudian lampiran, alamat tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama jelas yaitu namanya si pelamar. Oke, itulah tadi ya sayangnya struktur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi penulisan dalam strukturnya itu penulisan tanggalnya, penulisan halnya, penulisan lampirannya, sampai kepada nama jelas, itu ada aturannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menulisnya. Nah, bagaimanakah aturannya itu, atau bagaimanakah penulisan setiap struktur dalam surat lamaran pekerjaan? Ya, itu akan kita bahas sekarang. Ini ya sayangnya penulisan tanggal surat. Semarang, S-nya huruf besar untuk nama kota, kemudian tanda koma ya, kemudian tanggal, kemudian nama bulan. Nama bulannya ini awalnya huruf besar juga sama dengan nama kota, kemudian tahun. Ini juga sama ya, nama kota, koma, tanggal, nama bulan. Nama kota dan nama bulan itu menggunakan huruf besar ya, kemudian tahun. Di sini ada contoh tanggal surat. Nah, Jakarta, J-nya untuk kata ke Jakarta menggunakan huruf besar, kemudian koma, 6 Agustus, nama bulannya huruf besar, dan tahunnya ini benar. Sedangkan untuk nomor 2 ini salah. Kenapa? Karena nama kotanya menggunakan huruf kecil.
Nomor 3 ini juga salah. Kenapa? Karena nama bulannya huruf kecil. Ini juga salah. Kenapa? Karena menggunakan tanda seperti ini. Dan tidak ada nama bulan angka 8. Yang ada nama bulan itu Januari, Februari, Maret sampai pada Desember. Jadi tidak pernah ada nama bulan 1. Tidak pernah ada. Itu hanya bahasa keseharian. Kemudian di sini kenapa salah? Tidak ada tanda baca. Tanda komanya tidak ada. Kemudian di sini ini juga kenapa salah? Karena ada tanda titik di akhir. Jadi tidak boleh ada tanda titik di akhir sayangnya. Itu aturan dalam pembuatan tanggal. Oke, ini untuk tanggal surat ya sayang. Itu sesuaikan dengan saat dimana kamu menulis suratnya itu, surat pekerjaan kamu. Penulisan tanggal surat sayang ada 3 tempat. Bisa di sisi kanan, bisa di sisi kiri. Ini contohnya ya, bisa di sisi kiri dan di bagian sini juga bisa. Di sini juga bisa ya sayangnya, penulisan tanggal surat. Ini sesuai dengan pendapat Lampodin Pinoza. Ini tahun 2009 di halaman 35. Dia mengatakan bahwasanya letak tanggal surat itu ada 3 tempat, yaitu kepala surat di sebelah kiri bisa, di sebelah kanan bisa, dan di bawah tubuh surat juga bisa. Namun tidak boleh dari satu, dipilih salah satunya seperti itu. Namun kalau surat lamaran pekerjaan selama ini masih di sisi kiri, gitu ya sayangnya, paham kan? Oke, struktur yang kedua adalah hal surat. Apakah yang dimaksud dengan surat? Hal surat itu adalah perkara atau soal yang dibicarakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, karena suratnya itu adalah surat lamaran pekerjaan, tentu hal yang disampaikannya itu adalah lamaran pekerjaan. Namun, apabila instansi atau perusahaan yang kamu lamar itu menawarkan lebih dari satu, bisa jadi 2, 3 atau jenis pekerjaan yang mereka tawarkan, atau lebih dari 3 bahkan, kamu bisa menyampaikan lebih spesifik. Melamar pekerjaan sebagai manajer eksekutif contohnya. Jadi langsung ke spesifiknya yang kamu buat apabila mereka menawarkan jenis pekerjaan lebih dari satu. Ini contohnya sayangnya, hal ini huruf besar ya, titik 2 lamaran pekerjaan. Apabila jenis pekerjaan yang ditawarkan itu lebih dari satu, jadi kan secara spesifik kamu sebagai apa. Hal titik 2 lamaran menjadi marketing eksekutif. Nah, ini contohnya karena pekerjaan yang ditawarkan itu jenisnya lebih dari satu. Perhatikan penulisan hal dan tanggal surat. Ini sejajar ya sayang. Hal dengan tanggal surat itu sejajar. Untuk penulisan hal seperti ini ya, HAL, hanya huruf besar. Ini baru benar. Sedangkan kalau penulisannya itu menggunakan kata perihal, ini salah. Ini seringnya kita lakukan. Dan ini lagi, perihal garis miring hal, ini lebih lagi salah. Jadi yang benar adalah ini. Mengapa dikatakan seperti itu? Mengapa kata perihal dan juga perihal garis miring hal itu salah? Kata-kata peri mempunyai makna tersendiri, yaitu hal. Jadi peri itu artinya hal. Jadi kalau seumpama perihal, berarti hal dalam hal.
bahasanya sudah rancu. Sama itu dengan kata para hadirin. Para sudah banyak, hadirin banyak. Jadi itu bahasanya sudah sangat rancu. Jadi perihal tidak boleh digabungkan. Beda dengan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan artinya hal kemanusiaan. Sedangkan kalau perihal, hal adalah hal. Apalagi kalau kita katakan perihal garis miring hal, wah lebih lagi rancu. Perihal hal berarti hal di dalam hal di dalam hal. Kira-kira seperti itulah. Maka kita tidak boleh menggunakan kata perihal atau perihal garis miring hal. Kita cukup menggunakan kata hal dalam penulisan surat. Bukan hanya dalam penulisan surat ya sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus menggunakan kata hal saja. Jangan menggunakan kata perihal atau perihal garis miring hal. Seperti itu sayangnya. Ketepatan dan kebakuan penggunaan kata dalam surat lamaran pekerjaan haruslah diperhatikan. Sama seperti tadi kan, perihal garis miring hal, itu harus kita perhatikan penggunaan kata yang baku dan tepat dalam surat lamaran pekerjaan. Mengapa? Karena surat lamaran pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai penawaran atau mempromosikan diri supaya pihak perusahaan itu menerima kita, atau tidak juga sebagai permohonan saja, namun lebih kepada gambaran profesionalitas dan intelektual kita. Jadi ketika kamu menyampaikan hal yang baik dalam surat lamaran pekerjaan kamu, hal yang sangat menarik, hal yang sesuai dengan ketentuan, nah hal itu menjadi gambaran diri kamu, gambaran profesionalitas kamu, gambaran intelektualitas kamu. Itu mengapa kita harus menggunakan dan memperhatikan kata yang tepat dan baku.